Berapa banyak item yang ada di keranjang belanja e-commerce lo? Bentar kita lihat dulu ya. Lebih dari 99 sih, 99 plus. Ada 99 lebih, berarti 100. Kan udah nggak bisa ya kalau lebih dari 99. Halo, nama saya Wilsa, usia saya 25 tahun, saya pekerja kantoran. Halo, gue Ihan, sekarang 26 tahun, sehari-hari gue freelancer. Halo semuanya, kenalin, nama gue Nia, umur gue 29 tahun, sekarang kegiatan gue pengusaha. Halo, nama saya Imam, umur saya 26 tahun, pekerjaan saya full time moda. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Nurul Halida, umur aku 23 tahun. Aku kegiatan sehari-harinya influencer, juga aku bekerja di salah satu perusahaan fashion sebagai social media spesialis. Hai, nama aku Julia, umur aku 30, aku ibu rumah tangga. Lebih dari 99 sih, 99 plus. Bentar kita lihat dulu ya. Nggak kehitung, pokoknya 99 aja. Lebih dari 60 deh. 4 sampai 5 lah. Ada 99 lebih, berarti 100. Kan udah nggak bisa ya kalau lebih dari 99. Pertanyaan yang kayak sulit dijawab karena akan memecahkan tali suami dan istri. Hampir 200. Bisa 7 sampai 10 kali. Kalau sampai check out paling 5 atau 6? Bulan ini udah 10. Kalau check out sih nggak bisa ditentuin ya berapa kali. Tergantung kebutuhan sih, cuman ya mungkin dikalkulasiin per bulan 3 lah mungkin ada. Kayaknya bisa 4 kali. Karena tuh aku tuh orangnya e-commerce banget gitu ya. Jadi setiap beli sesuatu tuh yang terkecil juga belinya di e-commerce gitu. Jadi lebih dari 10 atau 20 gitu. Kalau buat saat ini belanja? Kayaknya gue lebih senang belanja. Ya mungkin karena di zaman yang sekarang, apalagi kemarin pengalaman COVID, jadi harus lebih saving lagi sekarang. Jadi belanja juga, nabung juga. Dua-duanya ya harus seimbang. Pengeluaran dalam sebulan bisa Berapa ya? Di angka 3 jutaan sih, 3 jutaan. 4 atau 5? Kurang lebih ya, kurang lebih. 1 sampai 5. Kurang lebih 2 juta mungkin ya, 2 juta setengah. Mungkin sekitar 3 sampai 4 mungkin ya. 5 sampai 10. Lebih sering dipakai buat anak-anak, rumah, skincare. Karena gue masih tinggal sama keluarga, jadi kebanyakan sih sekarang buat keluarga dulu, nomor 1 gitu. Pasti kebutuhan pribadi, contoh mungkin kayak internet, transportasi, makan, dan lain-lain lah. Dipakai belanja, dipakai kebutuhan sehari-hari, dan nabung juga. Belanja sih, nabungnya cuma sekali sebulan. Ya seperti yang kalian tahu ya, belanja online, makanan online, segala-gala online. Pokoknya semuanya online, tiba-tiba habis aja. Income dong. Buat sekarang sama sih, tapi nabung dikit-dikit lah. Cuman untuk akhir-akhir ini mungkin seimbang ya. Income sih, karena nabung sih. Nabung dulu baru buat pengeluaran gitu. Kalau diibaratin nih ya, ini income, ini outcome. Ya bisa lah kita cheating sedikit. Sedikit juga boleh. Segini kali ya. Sedang-sedang aja. Pernah cheating sih dikit, cuman untuk akhir-akhir ini lagi seimbang ya alhamdulillahnya. Kalau nanya sama gue kemungkinan bakalan boncos lu semua ya. Caranya mungkin hidup sederhana kali ya, hidup sederhana itu kayaknya. Gaya hidup tuh dikurangin deh pokoknya buat anak-anak muda sekarang. Biasanya bikin budgeting sih sebelum gajian. Bikin budgeting kira-kira bulan depan mau ada apa aja, mau ada pengeluaran apa aja. Banyak lah barang-barang diskon yang dikit-dikit lucu dibeli, dikit-dikit keren dibeli, padahal nggak butuh-butuh amat gitu. Mikir kebutuhan yang pentingnya dulu gitu, primernya dulu daripada yang sekunder atau tersier. Jadi menurut gue lu harus fokus kepada yang kebutuhan, bukan cuma sekedar keinginan. Mending beli apa yang dibutuhin, bukan apa yang diinginin. Terus ada tabungan buat masa depan, kemudian sisanya itu baru boleh dipakai sampai habis gitu sih. Tapi pasti hidup sederhana itu kuncinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat syariah yang dicintai Allah. Bicara tentang pengeluaran, memang kadang-kadang kita tuh nggak bisa nahan ya. Apalagi kalau udah ada
diskon, udah ada sale, bawaannya tuh pengen check out terus, pengen beli. Yang kadang-kadang mohon maaf, bukan sesuatu yang kita butuhkan, hanya sekedar keinginan saja dalam diri kita. Nah, pertanyaannya bagaimana sih agar kemudian pengeluaran kita tidak boncos? Yang pertama, pastikan yang kita kedepankan adalah kebutuhan, bukan keinginan. Apa bedanya antara kebutuhan dengan keinginan? Beda. Kebutuhan itu sesuatu yang tidak kita penuhi akan mengganggu tubuh kita, diri kita, dan kehidupan kita. Sedangkan keinginan sesuatu yang jika tidak terpenuhi, yang akan terganggu adalah sosial media kita atau postingan sosial media kita. So, yang namanya keinginan pasti nggak ada batasnya. Sedangkan kebutuhan pasti ada batasnya. Maka kedepankan kebutuhan, bukan keinginan. Yang kedua, set your goal. Bikin tujuan dalam hidup kita. Tentu teman-teman pasti punya tujuan dong. Di tahun berapa ingin dapat apa, ingin seperti apa. Nah, itu harus disusun dengan baik. Nah, itu nanti akan mengantarkan kita untuk bisa memanage pengeluaran kita dengan baik. Karena kita punya tujuan yang jelas. Nah, yang ketiga, tentu kita harus menahan diri agar tidak boros. Dan hati-hati dengan sikap boros. Allah Subhanahu wa ta'ala memperingati kita agar kemudian tidak boros. Di surat Al-Isra ayat 26-27. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala tubaddir tabdira. Innal mubadzirina kanu ikhwanasy syayatin. Dan janganlah kalian boros. Sesungguhnya sikap boros itu adalah sebagian daripada sikap saudaranya syaitan. Na'udzubillahi min dzalik. Maka hati-hati dengan pengeluaran yang hanya mengedepankan hawa nafsu kita, yang hanya mengedepankan keinginan kita, sehingga pada akhirnya jatuh pada sikap boros yang tidak baik untuk kehidupan kita. So, mulai hari ini belajarlah untuk menata dan memanage pengeluaran kita dengan baik. Kalau kita dapat gaji, dapat income, pertama keluarkan dulu zakat infak sodakohnya. Kemudian yang kedua, pastikan mana kebutuhan kita. Yang ketiga, tentunya jangan boros. Dengan cara apa? Yuk, sisipkan harta kita untuk menabung. Ya, nabung itu adalah bagian daripada sikap hemat kita. Dan hemat itu adalah pangkal kaya. Dan insya Allah dengan sikap kita yang hemat akan mengantarkan kebaikan juga kebahagiaan untuk kita. Semoga setelah menyaksikan tayangan ini, sahabat syariah bisa lebih memanage keuangannya dengan baik. Tidak ada lagi pengeluaran yang boncos, nggak jelas gitu ya. Dan kita bisa lebih hemat, tidak boros. Dengan cara apa? Menabung dan memastikan kebutuhan dengan tujuan yang jelas di waktu yang akan datang. Ingat, hidup kita bukan hanya tentang hari ini, tapi hidup kita juga tentang masa depan yang harus dipersiapkan. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.